Dari lanjutan sidang kasus Senturi, Jumat siang, Saudara Wakil Presiden Budiono memenuhi panggilan menjadi saksi dalam sidang tipikor dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Budiono memberikan penjelasan terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan kepada Bank Senturi. Kehadiran Budiono di pengadilan tipikor dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu, upaya menguak sosok di balik skandal dana talangan Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah, membuat persidangan berlangsung maraton sejak Jumat pagi hingga Jumat malam. Jadi, saksi. Persidangan tindak pidana korupsi Bank Senturi bergulir membuka sejumlah fakta. 3 saksi kunci yang dianggap mengetahui alasan pemberian FPJP kepada Bank Senturi saling berkilah. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Jumat kemarin, Wakil Presiden Indonesia yang merupakan mantan Gubernur BI Budiono bersikukuh bahwa apa yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebuah krisis. Budiono menggambarkan jika Bank Senturi tidak diselamatkan akan berdampak pada ketidakstabilan perbankan. Situasinya sangat-sangat gawat. Apabila ada satu bank yang jatuh, apakah itu Bank Senturi, dan nampaknya yang paling mungkin jatuh pada saat itu adalah Bank Senturi, maka akan terjadi rentetan penyerbuan terhadap bank-bank. Ini pengalaman pada tahun 97-98. Pengalaman kita sendiri. Dalam situasi krisis yang tegang, banyak sekali isu yang beredar mengenai bank mana yang mengalami masalah likuiditas dan di mana tidak ada blanket guarantee, maka menutup bank pada situasi seperti itu risikonya luar biasa, seperti yang kita lihat pada pengalaman tahun 97 November. Kita menutup bank kecil yang totalnya adalah hanya 2% lebih dari total aset perbankan. Kita tutup, akhirnya yang terjadi adalah orang menanyakan bank mana lagi yang akan ditutup. Sebabnya adalah karena tidak ada blanket guarantee. Pernyataan Budiono jelas berbeda dengan kesaksian Sri Mulyani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan pada pekan sebelumnya. Dalam persidangan, Sri Mulyani justru mempertanyakan kebijakan Bank Indonesia. Menurut Sri Mulyani, banyak hal yang ditutupi pihak Bank Indonesia saat itu. Jadi ada suatu judgement yang saya sangat mempertanyakan kenapa Bank Indonesia hanya menginformasikan mengenai pemacatan itu sesudah keputusan dibuat. Dan juga saya mempertanyakan bahwa Bank Senturi walaupun sudah selalu di bawah pengawasan intensif tahun 2005 semenjak merger dan SSU atau apa itu namanya SSU ya khusus, saya mempertanyakan kalau sudah dalam pengawasan yang sangat intensif dan khusus, kenapa Bank Indonesia tidak bisa mendeteksi accrual yang fiktif tersebut. Jadi saya mempertanyakan mengenai berbagai hal mengenai efektivitas pengawasan Bank Indonesia. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala yang namanya juga disebut sebagai tokoh kunci yang mengetahui persoalan di balik skandal Bank Senturi menyatakan permasalahan Bank Senturi bukan krisis melainkan kriminalisasi. Jika mengetahui setelah mendapat laporan dari Sri Mulyani dan Budiono yang mengatakan bahwa uang di Bank Senturi diambil oleh pemiliknya sendiri, Robert Tantular. Menteri Keuangan yang merangkap Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia itu melaporkan kepada saya tentang adanya kejadian itu, bahwa terjadi bailout dan pemerintah telah LPS telah mengeluarkan dana 2,7. Saya katakan, kenapa terjadi? Ada apa ini? Kok tiba-tiba terjadi begitu? Padahal ketentuan pemerintah tidak mengizinkan adanya blanket guarantee yang bisa menyebabkan bailout. Yang diputuskan pemerintah pada bulan Oktober, 1 bulan sebelum kejadian itu, hanya penjaminan terbatas, yaitu maksimum 2 miliar setiap rekening kalau terjadi apa-apa. Itu pun syaratnya agak keras. Nah, karena itu saya tanya, kenapa Anda keluarkan ini? Apa yang salah dengan bank ini? Disampaikan
bahwa pemiliknya yang mengambil dana di bank ini, pemiliknya. Itu dijawab oleh Pak Gubernur Bank Indonesia. Karena itu saya katakan berarti terjadi kriminalisasi perbankan. Dia bilang ya. Kalau begitu saya katakan ini perampokan perbankan. Ya begitulah. Nah, kalau begitu saya bilang kalau perampokan terjadi oleh pemiliknya, kenapa Anda tidak lapor ke polisi untuk tangkap ini pemiliknya? Robertan Tulan. Karena dijawab bahwa dasar hukumnya apa? Saya katakan itu urusan polisi, bukan urusan Bapak untuk mencari dasar hukumnya.